Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. GPDI Soloan Salatiga ini termasuk GPDI senior ya, GPDI kuno. Ini saya masih kecil dulu sudah tahu ya, sekarang waktu itu masih di Semarang kecil. Puji Tuhan, jadi kita tidak kehilangan identitas kita. Haleluya, haleluya. Silakan yang lain boleh ya bertambah, boleh begini begitu, nggak masalah. Firman Allah juga nggak larang, ya kan? Tapi identitas kita sejak dari awal sudah ditanamkan begitu rupa, kita pegang terus sampai nanti kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala, serta majelis yang sudah mempercayakan saya ya untuk pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekaligus kepercayaan untuk dapat melayani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sudah beberapa waktu yang lalu, ya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya, saya sudah dihubungi di sana, ketemu langsung, tolong ya aku saya apa gak bosan lihat saya, gak bosan dengar suara saya. Baik, terima kasih. Dan beberapa hari lalu sudah datang, dan sekali lagi Tuhan kiranya memberkati. Baik, waktu berjalan terus ya, dibatasi oleh waktu, sebab kalau tidak dimarahin orang banyak. Langsung kita buka Alkitab kita. Haleluya. Semua bawa Alkitab tak? Bawa tak? Salah satu untuk kita tidak kehilangan identitas yaitu harus bawa Alkitab. Amin. 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 Atau sudah berubah? Hah? Sebab Alkitab sekarang kan berubah. Nah, itu ada yang bilang iya. Apanya berubah? Hah? Alkitab sekarang kan sudah banyak berubah dengan zaman canggih sekarang ini. Nah, Alkitab berubah jadi apa? Hah? Jadi apa? Hah? Android. Jadi laptop. Jadi apa lagi? HP. Jadi apa lagi? Apa? Nah, itulah yang saya maksudkan tadi, kita jangan kehilangan identitas. Salah satunya Alkitab. Sebab perhatikan nyanyian lama gereja kita. Masih ingat? Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Dan itu masih berlaku kan? Masih relevan sampai sekarang? Kan tidak dirubah. Tiap perjanjian dalam laptop. Tidak berubah kan? Tiap perjanjian dalam HP. Tetap tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Tapi tidak apa-apa. Ya, jangan canggih. Ya, daripada bawanya susah-susah, sudah cili-cili aja bisa dikantongi. Amin. Amin.
Ibrani pasal 10. Surat Ibrani pasal 10. Kita buka Alkitab kita. Ayat 35. Ayat yang sudah begitu sangat lazim sekali, ayat hafalan. Ibrani 10 ayat 35. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Amin. Mau terima upah? Mau terima upah? Pasti mau. Besar atau kecil? Siti opo akeh? Ya toh? Kok dadak ditakon barang. Ayo soti yo gelem no. Siapa yang tak mau terima upah? Ya, saudara-saudara, istilah partai posta apa? Istilah partai posta apa? Upah itu apa? Loh, masa nggak? Istilah partai posta apa? Berkat. Siapa yang mau terima berkat? Amin. Nah, kembali lagi perhatikan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Kalimat ini saya lebih condong ya untuk melihat bahasanya ya di dalam terjemahan sehari-hari Alkitab firman Allah yang hidup ya. Dalam terjemahan sehari-hari ayat ini tertulis, apapun yang terjadi, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Ingatlah akan upah saudara. Saudara, yang ingin saya tekankan adalah kalimat yang berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Terjemahan sehari-hari, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Ada banyak orang Kristen dengan menghadapi keadaan situasi dunia hari-hari ini, aduh, iman mati karena tidak sanggup menghadapi semua masalah persoalan yang terjadi yang begitu berat. Iman mati. Tapi puji Tuhan, di sini tidak ada. Amin. GPDI Siloam Salatiga tidak ada yang memiliki imannya mati. Amin. Amin. Tapi seorang hamba Tuhan dia berkata, di sini tidak ada, tapi di sana sini banyak. Amin. Nah, udah berani jawab? Woi, amin, bagus. Lebih baik ngaku. Saudara, saya melihat kalimat ini khususnya di terjemahan sehari-hari itu, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Ya. Saya melihat ada satu kepentingan iman yang menuntut orang beriman, khususnya dalam tanda petik orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab ada orang beriman bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul apa tidak? Ya. Saya melihat saudara-saudara, adanya kepentingan iman yang menuntut orang beriman, justru yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk hidup dari iman itu. Ya, tidak terhitung berapa banyak sudah kita mendengar, kita baca
kita renungkan tentang iman. Ya, rasanya udah bosan. Tapi kalau kita mau belajar iman, waduh, itu sampai Tuhan datang tidak akan habis kalau bicara iman. Amin. Tidak akan habis. Alkitab terlalu banyak menunjukkan, terlalu banyak memberikan satu definisi, satu jawaban, satu pengertian apa iman itu. Ya. Dan di dalam hidup kekristenan kita, saudara-saudara, iman itu adalah dasar, iman itu adalah fondasi kekristenan. Amin. Amin. Ya. Sesuatu yang tidak ada dasar, tidak ada fondasi, apalagi bangunan, kita tahu kan apa jadinya. Ya, apalagi kalau fondasinya asal-asalan, apa jadinya bangunan itu? Ya, fondasi harus kokoh, apalagi kalau bangunan itu dibangun tinggi-tinggi, bertingkat-tingkat. Ya, contohnya aja gereja ini. Ya, kalau tidak kokoh, tidak kuat, bahaya besar. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kekristenan, iman adalah dasar. Kalau dia tidak kuat, tidak kokoh, saudara-saudara, bahaya besar akan terjadi. Ya, secara rohani. Ya. Ada kepentingan iman yang menuntut orang beriman untuk hidup dari iman itu. Ya, saudara, kita harus terus belajar. Dengan kata lain, ya, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Belajar supaya iman itu terus meningkat, terus naik. Tidak hanya sekedar, tidak hanya begitu-begitu saja. Yang penting saya percaya Yesus, titik, habis perkara. Ya, saudara-saudara, iman itu harus naik, ada peningkatan. Tetapi sangat ironis, saya dapat katakan sangat ironis, saudara-saudara. Iman itu justru sulit untuk dimengerti, sukar untuk dipahami oleh orang-orang beriman itu sendiri. Ya, makanya saya katakan tadi, berapa banyak yang gagal, berapa banyak orang beriman, orang Kristen yang tidak kuat, tidak tahan dengan berbagai macam masalah, persoalan, kesulitan hidup ini ada. Mundur, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, beralih. Iya kan? Berapa banyak? Ya. Salah satu contoh yang banyak kali kita dengar, saudara-saudara, para selebriti, artis. Berapa banyak artis orang Kristen, selebriti Kristen, akhirnya harus ini. Ya. Akhirnya toh harus lari, tidak tahan, tidak kuat. Bahkan hanya karena sebuah prestis, nama, jabatan, apalagi karir, apalagi harta, saudara-saudara. Nah, saudara, ditinggalkan, beralih. Sebab yang di sana mungkin lebih menjanjikan daripada hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah salah untuk kita. Amin. Allah tidak pernah keliru untuk kita. Janji firman-Nya iya dan amin. Jaminan firman-Nya pasti buat saudara dan saya. Amin. Dan mari kita berpegang di situ.
Saudara, sering saya katakan bahwa Tuhan itu tetap punya waktu buat kita. Ada waktu Tuhan. Nyanyian berkata, seringkali kita nyanyikan, indah rencanamu Tuhan di dalam saudara, sekalipun kita belum terima sekarang, belum terima besok, belum terima lusa, mungkin masih beberapa waktu ke depan, mungkin masih setahun ke depan, tapi kita harus yakin. Ya, janji jaminan Tuhan itu iya dan amin buat saudara dan saya. Ya, saudara. Nah, mengapa orang beriman gagal? Mengapa orang beriman tidak kuat, tidak tahan dengan berbagai macam kesulitan? Mengapa? Karena tidak dengan sungguh-sungguh mau belajar hidup dari iman itu. Amin. Amin. Saya hubungkan dulu dengan suratan Yudas, buku kedua dari belakang terakhir sebelum Wahyu. Cuma satu pasal, bukan Yudas yang menjual Yesus, bukan. Kalau kita terjemahan lama kitab Yehuda, ya. Yudas ayat yang ketiga, cuma satu pasal. Kalimat yang terakhir bagian B. Yudas ayat 3. Kalimat terakhir, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Perhatikan kalimat yang berkata, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Amin. Janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Jadi dengan kata lain, kita harus berjuang mempertahankannya. Untuk mempertahankan sesuatu memang tidak mudah, tidak gampang. Ya, pada umumnya di kalangan atlet, olahragawan, kalau dia sudah menjadi juara, lalu dia harus mempertahankan juaranya, waduh, gak gampang. Amin. Amin. Ya, Salatiga baru-baru dapat juara. Wah, dia kan IPD Siloam juga termasuk di situ tuh, walaupun gabungan, dapat juara. Berapa juara yang diperoleh? 4. Pesparami di Solo, bukan? Tingkat provinsi. Wah, hebat. Malah tadi saya sebentar ngomong-ngomong, ya saya cuma panggil nama Mahfuz, Salatiga menang ya Pesparami. Oh iya, udah berapa 3 kali berturut-turut ya. Wah, pialanya sudah seumur hidup itu. Piala tetap kan, karena sudah 3 kali. Ya, hebat. Memang Salatiga tidak diragukan, memang jago nyanyi semua. Ya, jangankan Pesparami tingkat nasional, secara apa ya, PGI ya, di kalangan GPDI dulu waktu ada Pesparami gereja kita, wah, Salatiga pegang kan, ya kan, jago nyanyi semua. Ya. Nah, untuk mempertahankan tidak mudah. Ini akan dibawa ke tingkat nasional, di mana Ambon ya nanti. Kapan? Tahun ini juga, tahun depan ya. Para atlet tak mudah. Ya. Mereka harus berjuang begitu rupa. Nah, begitu juga yang Tuhan mau di dalam iman kita. Perhatikan surat Yudas ini, tetap berjuang mempertahankan iman. Ya, berjuang, jadi tidak berhenti. Ya. Ada upaya, ada usaha, ada yang dikerjakan. Berjuang supaya iman itu tidak mati.
Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan menginginkan, mari kerinduan dari hati Tuhan supaya iman itu jangan pasif, jangan berkurang, apalagi menurun. Ya, iman itu jangan hanya sekedar rata-rata, biasa-biasa saja, apalagi di bawah rata-rata. Justru iman itu saya katakan harus meningkat. Dengan kata lain, dia harus berada di atas rata-rata. Amin. Amin. Bukan hanya sekedar rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Iman itu harus di atas rata-rata. Saudara, kalau sampai iman itu pasif, iman itu berkurang, apalagi mati, maka kita akan semakin jauh dari pertolongan, dari kuasa, dari mujizat, bahkan dari berkat Tuhan. Amin. Kalau iman itu mulai menurun, kita akan semakin jauh. Kita tidak akan mengalami sesuatu. Ya, saudara-saudara. Kita sudah nyanyi beberapa nyanyian yang menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan itu nyata, mujizat itu akan terjadi nyata. Saudara, kalau hidup ini benar-benar selalu ada dekat dengan Tuhan, selalu kita mempunyai keyakinan yang pasti kepada Tuhan, keajaiban Tuhan itu tidak akan pernah berhenti buat saudara dan saya. Amin. Kalau kita jaga iman tidak menurun, ya, kita tidak akan jauh, tidak akan jauh. Tapi sebaliknya, ya. Ada dua contoh yang coba kita lihat dari satu sikap dan tindakan iman yang hidup, satu sikap dan tindakan iman yang terus dijaga begitu rupa, ya, sikap dan tindakan iman yang terus dibawa naik sehingga membuat kuasa mujizat berkat itu jadi nyata. Di dalam Alkitab firman Tuhan ada banyak. Saya ambil dua contoh dalam PL dan dalam PB. Ya, saudara, yang sudah sangat klasik sekali. Ya, bagaimana satu sikap dari tindakan iman yang hidup sekalipun di tengah-tengah keadaan yang begitu menyulitkan, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya sudah tidak ada harapan. Ya, tapi bagaimana dalam contoh ini ditunjukkan, ya, perjuangan imannya, dia berjuang mempertahankan iman begitu rupa. Sebuah contoh yang sudah tidak asing lagi, semua tahu, dalam kitab Ayub, pasal yang kedua, ada ayat di situ, saudara-saudara. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, bahagian B atau kalimat yang kedua itu, perhatikan, ya, ayat 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara mungkin kaget, hubungannya apa dengan iman yang hidup, tindakan iman yang hidup, iman yang tidak dibiarkan mati? Hubungannya apa dengan kalimat ini? Sekali lagi saudara, ayat 2 bagian B, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah
tetapi tidak mau menerima yang buruk. Kita tahu semua ini ucapan daripada Ayub, bukan? Ucapan daripada Ayub. Semua tahu kronologi Ayub, cerita Ayub tahu. Anak-anak sekolah minggu lebih hafal mungkin dari kita. Ya, cerita tentang Ayub. Saya mengajak saudara perhatikan kalimat ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya melihat ucapan Ayub ini adalah ucapan iman. Saya dapat katakan ini adalah ucapan iman. Bagaimana Ayub berjuang mempertahankan imannya ketika Ayub diperhadapkan, ketika Ayub sedang mengalami keadaan-keadaan yang begitu pahit dalam hidup. Ya. Keadaan yang begitu sulit. Ya, saudara-saudara, bukan hanya dari luar yang menyerang Ayub. Kita tahu semua dari dalam pun Ayub diserang begitu rupa. Siapa dari dalam? Siapa yang dari dalam yang serang Ayub? Istrinya sendiri. Ya kan? Yo, awak wis koyo ngono. Uji iso berdoa, masih mau berdoa, masih mau berbakti, sudahlah, tidak usah, tinggalkan aja. Dan saya katakan saudara, ada yang lebih sadis lagi dari kata-kata istri Ayub. Sadis. Tahu kata-kata sadis dari istri Ayub? Dia katakan apa kepada suaminya? Bukan cuma Ayub, tinggalkan saja Tuhanmu, tidak usah ibadah, tidak usah berdoa, tinggalkan. Lebih sadis dia bilang apa? Hujat saja Allah. Bodoh. Ini kan sadis ini, buat saya sadis. Hujat saja Allahmu. Tetapi apakah Ayub terpengaruh? Apakah Ayub terbawa arus ucapan istrinya? Tidak kan? Ayub tidak bergeming dengan imannya kepada Tuhan. Dia jaga, dia pelihara, dia perjuangkan iman itu. Ya. Sehingga dia katakan, masa cuma mau terima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk kita tak mau terima. Ya. Saudara, menunjukkan bagaimana Ayub memiliki satu sikap dan tindakan iman dalam kesungguhan dan ketaatannya serta ucapan syukurnya kepada Tuhan. Amin. Masa cuma mau terima yang baik saja? Orang Jawa Timur bilang baik. Lalu yang buruk gak mau. Apapun yang dari Tuhan siap untuk diterima. Amin. Sekalipun gak enak, sekalipun masalah, sekalipun persoalan, kalau memang dari Tuhan, oke. Kita tunjukkan kesungguhan, kita tunjukkan kemantapan, saudara-saudara. Kita tunjukkan tindakan iman yang sungguh-sungguh. Dalam ketaatan, justru dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi ucapan Ayub ini adalah ucapan iman. Bagaimana dia berjuang mempertahankan iman, masa cuma mau terima yang baik? Masa cuma mau terima yang manis-manis saja, lalu yang pahit tak mau? Kalau
cuma mau terima yang manis-manis, manis melulu, manis melulu, manis melulu, jadi apa? Kalau cuma mau terima yang manis, jadi apa? Jadi pabrik. Pabrik apa? Semua sudah punya pabrik dalam tubuh ini, apalagi yang sudah sepuh-sepuh kayak saya. Delok koyo ngono kok sepuh. Usia saya sudah seumur KTP seumur hidup. Sudah lebih. Orang percaya delok koyo ngono. Tapi puji Tuhan, walaupun usia saya sudah seumur KTP seumur hidup, belum putih rambut ini. Bukan berarti dicat, no. Gak pernah, ini asli. Betul. Mas, kalau kepala saudara sudah mulai putih. Orang kalau sudah mulai putih lama-lama botak. Tapi beruntung, sebab itu Alkitabiah. Ya, sampai masa putih rambutmu, kamu digendong, berarti saya tidak akan digendong sama Tuhan, karena masih hidup. Orang apa? Orang digendong ya apa? Yang penting diperhatikan sama Tuhan. Yang penting dipelihara sama Tuhan. Amin. Berdoa ya. Mata. Kemurahan Tuhan masih belum, saudara-saudara, masih belum. Jumat sampai gumun kepala saya ini baca, betul. Saya hanya dapat katakan kemurahan Tuhan. Gini loh, cukup. Ya, saudara-saudara, kalau kepala saudara rambut sudah mulai putih, mata sudah tambah 2 kacamata. Tapi kalau gigi nggak tahu, sebab itu di dalam. Kalau rambut sama mata kan di luar bisa dilihat. Haleluya. Saudara, kita belajar dari Ayub, dia pertahankan. Wah, masa cuma mau terima yang baik, yang manis, yang enak-enak, pabrik nanti. Nah, kalau sudah jadi pabrik, waduh, tidak akan bisa lepas dari yang namanya obat. Gitu. Nah, kalau sudah kena pabrik ini, waduh, itu dia akan menjalar kemana-mana, ya kan? Tapi di sini tidak ada, sehat-sehat semua. Amin. Sehat karena mempertahankan iman, keyakinan yang pasti kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, harus mau menerima pun apa yang buruk, apa yang mungkin, aduh, tidak masuk akal, apa yang mungkin dalam nalar, dalam pikiran, aduh, kok begini. Contoh yang kedua, saya diangkat dalam Injil Matius, perjanjian baru, pasal yang ke-9. Ada cerita juga yang juga sudah sangat klasik. Ayat 28. Matius pasal 9 ayat 28. Ya, kita mulai dari awal saja, tapi nanti akan saya tekankan satu kalimat. Matius 9:28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah, ini yang saya mau tekankan. Kalimat paling akhir. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dia bicara iman, bicara percaya secara keseluruhan, secara global itu sama. Tapi ada beda juga sebenarnya. Kalau buat saya,
Orang yang percaya belum tentu dia orang beriman, tetapi orang beriman itu sudah pasti dia orang percaya. Ya, sebab orang percaya ya bisa saja percaya ya, saya percaya ya, sekedar. Tapi orang yang beriman memang betul-betul beriman, sudah pasti dia orang percaya. Nah, saudara perhatikan apa yang kedua orang buta ini katakan. Waktu Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Saya ulangi, ya Tuhan, kami percaya. Ucapan ini pun, ucapan dari kedua orang buta ini pun adalah ucapan iman. Ya. Ucapan iman juga menunjukkan bagaimana kedua orang buta ini dia berjuang mempertahankan imannya ketika dalam keadaan suram, ketika dalam keadaan sulit yang sedang melilit seluruh kehidupan mereka karena kebutaan, tidak dapat melihat, buta. Tetapi inilah ucapan iman, ya Tuhan, kami percaya. Saya melihat saudara-saudara ucapan ini, iman ini menunjukkan bagaimana dua orang buta ini memiliki satu sikap tindakan iman yang benar-benar terarah, yang benar-benar fokus, yang benar-benar berpusat hanya kepada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ucapan iman yang benar-benar berpusat fokus kepada kuasa Tuhan. Kalau saya boleh tanya, dalam kisah ini, pada waktu mereka ketemu dengan Yesus, saudara, dua orang buta ini minta apa sih sama Tuhan, sama Yesus? Minta apa? Berarti dua orang buta ini minta apa? Minta apa? Perhatikan, dua orang buta ini tidak minta sama Yesus. Yesus, tolong supaya kami dapat melihat, supaya mata yang buta ini terbuka, melek. Betul apa tidak? Mereka tidak minta supaya mata itu terbuka. Mereka minta apa? Ayat 27, mereka minta apa? Waktu ketemu Yesus, mereka cuma minta, ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Berkemurahanlah kepada kami. Mereka tidak minta supaya mata mereka terbuka. Mereka cuma minta kasihanilah. Yesus balik bertanya, percaya kamu aku dapat berbuat? Jawaban mereka adalah ucapan iman yang begitu kuat. Ya, bagaimana mereka berjuang mempertahankan, ya Tuhan, kami percaya. Sebab fokus mereka hanya kepada kuasa Tuhan. Fokus mereka hanya kepada mujizat Tuhan. Fokus mereka hanya kepada berkat pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan dua contoh ini, saudara. Ya, kita belajar dari dua contoh, di samping contoh-contoh yang lain banyak, tetapi khusus dalam konteks ini, saudara-saudara, supaya iman itu tidak mati, kita belajar adanya satu sikap, satu tindakan iman yang tidak hanya sekedar percaya, tetapi ada kesungguhan yang mendalam dari sikap dan tindakan iman mereka. Mereka tidak mau membiarkan iman yang sudah tertanam itu mati. Ayub tidak mau membiarkan iman kepada Tuhan mati. Hanya masalah persoalan di mana segala-galanya habis, penyakit datang. Dua orang buta ini tidak mau membiarkan imannya mati waktu dengar tentang Yesus. Mereka ingin tetap yakin, ya Tuhan, kami percaya.
Dan saudara perhatikan, sikap dan tindakan iman yang seperti inilah, sikap dan tindakan iman seperti Ayub, seperti kedua orang buta inilah yang membuat Allah turut melibatkan diri. Tuhan turut melibatkan diri dari apa yang dihadapi, dialami oleh Ayub dan kedua orang buta ini dalam seluruh langkah-langkah hidup mereka. Amin. Amin. Allah turut melibatkan diri. Dan saudara melihat apa yang akhirnya dialami oleh Ayub dan kedua orang buta ini. Apa yang akhirnya dialami? Kepada Ayub kita tahu semua bagaimana Tuhan langsung mengembalikan berlipat kali ganda dari apa yang sudah hilang, dari apa yang sudah habis. Amin. Allah turut melibatkan diri, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, saudara-saudara, karena melihat iman mereka yang tidak mati sekalipun keadaan yang sudah, saya katakan tadi, aduh, tidak ada harapan lagi. Ya, sepertinya sudah ada. Dan kepada Ayub sekali lagi, Allah kembalikan berlipat kali ganda yang sudah habis. Lalu kepada kedua orang buta ini, apa yang terjadi? Allah turut melibatkan diri. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan langsung memulihkan mata mereka sehingga mereka dapat melihat kembali. Saat itu juga, nggak tunggu-tunggu waktu, saat ketika mereka katakan, ya Tuhan, kami percaya, Tuhan jamah mata yang buta lalu celingkuh. Waduh, betapa bahagianya kalau saat itu, di saat-saat yang kritis, di saat-saat yang sulit, saat itu kita alami pertolongan Tuhan, kita alami kuasa Tuhan, ya. Kita alami dalam hidup, ya. Saudara-saudara, luar biasa pengalaman iman dari kedua orang, ya. Saudara-saudara, tidak menunggu waktu. Saya katakan tadi, Allah punya waktu buat saudara dan saya. Dan kalau waktunya sudah tiba buat saudara dan saya, tidak akan ditunda lagi. Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan buat saudara, tidak akan ditunda. Cuma apa? Yaitu Tuhan punya urusan. Nah, buat kita, mari kita pertahankan, kita berjuang, kita tetap ada di sini. Jangan lari, jangan keluar, jangan pergi, jangan tinggalkan. Mari kita ambil, kita miliki sikap dan tindakan seperti ini. Saudara-saudara, kita tahu iblis sedang gencar-gencarnya menyerang orang-orang beriman, menyerang orang-orang percaya agar imannya gugur, agar imannya mati. Iblis sedang gencar-gencarnya sebab dia tahu waktu dia juga sudah dekat. Dia cari teman, boleh bolong. Ya, Petrus katakan seperti apa? Seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Dan kalau sudah dia dapat mangsanya, dia apain, saudara? Perhatikan Petrus itu katakan, kalau dia sudah dapat mangsanya, dia apain? Dia apain? Hah? Baca tuh Petrus, dia apain? Ditelan, ya, tidak dikunyah,
Kalau dikunyah kesuwen, dada dikunyah kesuwen. Iblis nggak mau kesuwen, nggak mau lama-lama, langsung begitu dia dapat masuk mulut sebelah sudah ditelan. Ya. Sudah tidak dirasain lagi seperti pokoknya ngebublang. Ini kerjanya iblis hari ini. Dia tidak akan punya lagi, tidak punya kesuwen. Kok sekaliannya layu, gauman. Itu cara kerjanya iblis. Ya. Nah itulah sebabnya kalau kita pertahankan iman, iblis tidak berani bertahan. Amin. Tapi kalau iman itu mati, iman itu berkurang, iman itu pasti, iblis tertawa lebar. Nah ini harus tak capok ini. Ya. Tapi kalau iman kita seperti air, iblis tidak berani dekat. Ya. Saudara-saudara, bagaimana supaya iman itu tidak mati? Sekarang bagaimana iman itu tidak mati? Apa langkah kita? Apa yang harus kita buat? Saudara, bagaimana penjabarannya? Saya pakai istilah bagaimana penjabarannya supaya iman itu tidak mati, supaya iman itu hidup, supaya iman itu memperoleh upah, supaya iman itu menghasilkan mujizat, kuasa dan berkat. Bagaimana mengejawantahkannya? Ya, saudara-saudara, banyak Alkitab menunjukkan hal. Saya coba melihat 5 hal saja secara cepat garis besar, saudara, supaya iman itu tidak, hal-hal yang sangat klasik sekali. Tapi seringkali ini kurang, seringkali ini dianggap ada sudahlah, nanti aja, besok saja, lusa aja, minggu depan aja, bulan depan aja, tahun depan aja. Tuhan minta ini tiap waktu, tiap saat, tiap detik, bahkan tiap sekon dari kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, bagaimana penjabarannya, saudara-saudara? Dari apa yang sudah Ayub katakan, dari apa yang kedua orang buta ini sudah kerjakan, dan menjadi contoh buat kita sekarang. Dari satu kerinduan hati Tuhan hari-hari. Yang pertama, Mazmur 37 ayat 5. Gak akan lama, saudara. Saya akan langsung untuk menunjukkan satu kerinduan Tuhan itu. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Artinya yang pertama, semakin banyak berserah diri kepada Tuhan. Langkah pertama, semakin banyak berserah diri, terus berserah diri, tiap pagi, malam pagi langsung berserah diri. Ini hidupku Tuhan. Mau melakukan tugas pekerjaan dan sebagainya, ini hidupku Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam tugas apa saja, ini hidupku Tuhan. Selesai segala-galanya juga, ini hidupku Tuhan. Semakin banyak menyerahkan diri, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, Efesus 6. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10, ayat hafalan saudara. Berkata apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Yang pertama, semakin banyak menyerahkan diri. Yang kedua, supaya iman itu tidak mati, tetap kuat di dalam firman dan di dalam kuasa Roh Kudus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, itu firman, dan di dalam kekuatan kuasanya, itu Roh Kudus. Perhatikan, firman dan Roh Kudus, dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, dua unsur penting yang harus ada mewarnai, yang harus ada dalam kehidupan kita.
Kita kuat di dalam dua unsur ini. Amin. Ya, supaya iman tidak mati, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam firman, kuat di dalam kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, Matius 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan supaya iman tidak mati, tidak basi, tetap bertahan sampai akhir. Amin. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak mandek di tengah jalan, apalagi berkata, wes pulangkan saja aku ke orang tuaku. Repot, saudara. Karena tidak kuat, pulangkan aku. Ada nyanyiannya bukan? Tahu lagunya? Anak-anak muda tahu lagunya? Nih, bertahan sampai akhir, meskipun sudah di pojok, sudah terjepit, oh tinggal di situ, jangan keluar kanan. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah tetap berdoa, tetap berserah, tetap kuat di dalam firman dan Roh Kudus. Ada waktunya Tuhan keluarkan saudara dari pojok itu. Amin. Dan kalau kau ada di pojok, jangan khawatir. Bukan berarti kita lalu terpuruk, kita lalu ada pemeliharaan Tuhan di sini. Pasti. Yang keempat, Efesus 5 ayat 20. Saudara, bagaimanakah langkah-langkah tindakan kita supaya iman itu tidak mati? Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Selalu ada ucapan syukur. Matur nuwun Tuhan, matur nuwun Gusti. Matur nuwun, matur nuwun. Tahu lagu dalam bahasa daerah itu? Ya, sajenge ulo. Terus refrennya, matur nuwun, matur nuwun, ulo, matur nuwun. Nah, ada ucapan terima kasih, bersyukur. Sekalipun belum, bukan tidak. Jangan berasumsi kalau kita mengalami, oh Tuhan tidak berkata. Tuhan tidak pernah ada kamus untuk tidak berkata. Tapi belum. Sebab berkat itu pasti buat saudara dan saya. Ya, cuma tidak tahu kapan. Belum. Ada. Selalu ada ucapan syukur. Dan yang kelima, Wahyu 2 ayat yang sudah sangat lazim. Ayat 10. Nah, tidak usah dibaca, lihat saja, dihafal saja, terutama kalimat terakhir. Berkata apa? Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kamu setia sampai tadi waktu datang ibu rohani, ibu senior ya. Wah, aku ini mesti kok dulu coba kok dulu setia sampai mati. Amin. Amin. Saudara perhatikan 5 langkah supaya iman tidak mati. Semakin banyak berserah diri, kuat di dalam firman dan Roh Kudus, bertahan sampai akhir, ada ucapan syukur, setia sampai mati. Dengan demikian iman itu hidup. Iman itu tidak mungkin mati. Amin. Mari kita tetap berada dalam Yesus. Jangan bergeser sedikit pun, jangan goyang. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 3 ayat 3. Saya tertarik sedikit dengan ayat ini, saudara-saudara.
1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga, saudara-saudara, berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan. Amin. Amin. Supaya jangan ada orang yang goyang. Jangan biarkan iman itu menjadi mati. Haleluya. Terakhir, Lukas 18. Kok ketawa? Lukas 18. Dia menjelang akhir, terakhir, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah, perhatikan kalimat. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata di bumi ganti nama saudara. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di Fransfuge ini? Berani berkata begitu? Berani berkata begitu? Ya. Amin. Amin. Miliki riba langkah seperti Ayub dan 2 orang muda. Dia miliki riba langkah, sehingga ucapan imannya, masa menerima yang baik yang buruk tidak. Ya Tuhan, kami percaya. Ayub tidak minta Tuhan lepaskan aku dari masalah. Tuhan lepaskan. Dah. 2 orang muda ini tidak, Tuhan supaya mata kami terbuka. Dah. Tapi Tuhan tahu kebutuhan mereka, dan Allah turun berlipat. Ya, Allah turun. Dan yang paling akhir. Jadi kalau ini terakhir, ini paling akhir. Di Lukas 18 ayat 8 itu terakhir. Nah, Lukas 17 ayat 5 paling akhir. Amin. Lukas 17 ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa? Mari kita bangkit berdiri semua.